Halo, halo, halo Sobat Pria. Saya Mukhlis Rianto kembali hadir di program kesayangan kita, Pria Pemberani. Saya akan menemani Anda dalam program spesial kita kali ini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas peran penting seorang pria sebagai penjaga kehidupan iman dalam keluarga. Mari kita simak bersama-sama. Penjaga iman dalam keluarga. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Sahabat, keluarga adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Keluarga adalah tempat kita belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Namun, sebagai pria, kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga iman keluarga kita. Bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama dalam beberapa bagian berikut. Pentingnya iman dalam keluarga, mengajar praktek iman dalam keluarga, menjadi teladan iman bagi keluarga, dan mengatasi rintangan dan tantangan. Yang pertama, pentingnya iman dalam keluarga. Sobat Pria Pemberani, iman merupakan pondasi utama yang membentuk karakter, nilai, perilaku, dan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Seorang teolog ternama C.S. Lewis pernah berkata, iman bukanlah sekadar percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi juga percaya bahwa Tuhan itu baik. Iman yang benar akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan, bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada sesama. Dengan iman yang kuat, keluarga bertumbuh dalam karakter yang kuat, dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan, serta memperoleh ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Sobat Pemberani, pernahkah Anda membayangkan keluarga tanpa iman? Seperti rumah tanpa atap, rapuh dan mudah roboh diterpa badai. Iman adalah kompas yang membimbing keluarga kita menuju tujuan yang benar. Iman memberikan kekuatan saat kita lemah, penghiburan saat kita sedih, dan harapan saat kita putus asa. Pria memiliki peran penting sebagai kepala keluarga, namun lebih dari sekadar memberikan nafkah materi, pria juga bertanggung jawab sebagai pemimpin spiritual dalam keluarga. Sebagai penjaga kehidupan iman, pria harus belajar memiliki pemahaman yang kuat akan agama dan iman. Sahabat pria, bayangkan sebuah pohon yang akarnya kuat mencengkeram tanah. Pohon itu akan tetap tegar meski diterpa angin kencang. Begitu pula keluarga yang beriman teguh akan mampu bertahan menghadapi berbagai cobaan hidup. Yang kedua, mengajar praktek iman dalam keluarga. Sahabat pria, di atas telah disebutkan bahwa iman merupakan pondasi utama yang membentuk karakter, nilai, dan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Dengan iman yang kuat, keluarga dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan, serta memperoleh ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Melalui pengajaran iman, kita menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada anak-anak, membimbing mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, dan membantu mereka mengembangkan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ini memastikan bahwa generasi berikutnya juga akan mampu menjalani hidup dengan integritas, kebijaksanaan, dan keteguhan iman. Ada cerita humor seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah Tuhan punya nomor telepon?" Sang ayah tersenyum dan menjawab, "Tidak, Nak, tapi Dia selalu mendengar doa kita." Sahabat, dengan membiasakan anggota keluarga dalam ibadah rutin dan memahami ajaran agama, kita menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada Tuhan serta sesama.
Ini membentuk karakter yang kuat dan membimbing mereka dalam menjalani hidup yang bermakna dan penuh berkah. Seperti kata pepatah, anak-anak tidak akan selalu mengingat apa yang Anda katakan, tetapi mereka akan selalu mengingat apa yang Anda lakukan. Karena itu, jadilah teladan iman bagi anak-anak Anda. Ajak mereka berdoa bersama, membaca kitab suci, beribadah, dan terlibat dalam pelayanan membantu sesama. Sahabat pria, bagaimana mengajar iman dalam keluarga jika kita merasa belum mampu? Kita bisa bawa anak-anak kita ke rumah ibadah untuk belajar agama, ke gereja, masjid, pura, dan lainnya. Bisa juga dalam memilih sekolah, pilihkan sekolah yang sesi pengajaran agamanya cukup baik. Atau juga bisa mengundang guru privat datang ke rumah untuk mengajar khusus agama bagi yang bisa membayar guru privat dan lainnya. Yang ketiga, menjadi teladan iman bagi keluarga. Sobat pria pemberani, sebagai penjaga kehidupan iman dalam keluarga, seorang pria harus belajar memberi keteladanan rohani yang baik. Billy Graham menyatakan, anak-anak adalah seperti spons. Mereka menyerap apa yang mereka lihat dan alami. Jadi berikan mereka pengalaman iman yang positif. Dengan menjadi teladan rohani, seorang pria dapat menginspirasi anggota keluarganya untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Keteladanan kita berbicara lebih nyaring dibanding banyak kata-kata dan nasihat kita. Keteladanan lebih menginspirasi anak dan anggota keluarga lainnya dibanding hal lainnya. Sahabat, apa saja contoh keteladanan iman yang bisa kita berikan? Kejujuran, jangan berbohong, bahkan dalam hal-hal kecil. Kerendahan hati, akui kesalahan dan meminta maaf. Kasih sayang, tunjukkan kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Pengampunan, maafkan orang lain bahkan ketika mereka menyakiti kita. Kemurahan hati, berbagilah dengan orang lain yang membutuhkan. Keteladanan rohani sangat penting dalam membentuk karakter keluarga. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, bersikap sabar dalam menghadapi ujian hidup, dan selalu siap untuk memberikan maaf kepada siapapun yang membutuhkan. Martin Luther King Jr., seorang pemimpin hak asasi manusia, pernah berkata, "Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya terang yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya kasih yang bisa melakukannya." Artinya, mari para pria, jadilah terang dan kasih bagi keluarga Anda, dan di mana berada, karena itulah yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatasi rintangan dan tantangan. Sobat pria pemberani, menjadi penjaga iman keluarga adalah tugas yang mulia. Namun penuh tantangan dan tidaklah gampang. Tetapi kita tidak boleh menyerah, tetap berjuang. Tantangan ini bisa datang dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal bisa berupa keengganan atau kemalasan kita, kesibukan kita, dan lainnya. Sedangkan tantangan eksternal bisa dari lingkungan kerja, teman-teman, dan lainnya. Sebagai pria yang bertanggung jawab atas kehidupan spiritual keluarga, kita harus siap menghadapi dan mengatasi berbagai rintangan yang mungkin muncul. Mother Teresa berkata, iman bukanlah tentang tidak adanya keraguan, tetapi tentang adanya kepercayaan yang lebih besar daripada keraguan. Sobat pria, salah satu tantangan terbesar adalah konsistensi. Di tengah kesibukan, pekerjaan, dan tanggung jawab lainnya,
menjaga konsistensi dalam menjalankan dan mengajarkan praktek beragama bisa menjadi sulit. Disiplin diri dan manajemen waktu yang baik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kegiatan spiritual tetap menjadi prioritas. Tantangan lainnya adalah pengaruh negatif dari lingkungan luar. Dunia modern dengan segala kemajuan teknologinya seringkali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai kepala keluarga, kita harus bijak dalam menyaring informasi dan memberikan pemahaman yang benar kepada anggota keluarga kita. Sahabat, berikut beberapa tips untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama, tetapkan prioritas. Buat jadwal rutin untuk kegiatan ibadah sebagai agenda prioritas dalam keluarga dan pastikan seluruh anggota keluarga terlibat. Dengan menetapkan prioritas, kita dapat memastikan bahwa kegiatan spiritual tidak terabaikan. Yang kedua, ciptakan lingkungan positif. Lingkungan yang mendukung sangat penting untuk pertumbuhan iman. Ajak anggota keluarga untuk mengikuti kegiatan keagamaan bersama, baik di rumah maupun di tempat ibadah, juga di sekolah. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Selalu komunikasikan pentingnya iman dan nilai-nilai agama kepada keluarga. Dengarkan keluhan dan pertanyaan mereka, dan berikan jawaban yang bijak dan sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, contoh yang baik. Belajarlah menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, bukan hanya apa yang mereka dengar. Dengan menunjukkan keteladanan, kita dapat menginspirasi mereka untuk mengikuti jejak kita. Tentu hal ini tidak mudah, tapi kita harus terus berjuang. Yang kelima, tetap belajar. Teruslah belajar dan memperdalam pemahaman agama. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita bisa menjawab pertanyaan anggota keluarga dan membimbing mereka dengan lebih baik. Sahabat pria, demikianlah pembicaraan kita tentang pentingnya pria menjaga iman keluarga. Kita menjaga iman dengan cara mengajar pengertian dan praktek iman kepada anak-anak kita, menjadi teladan iman dan mengatasi tantangan dan rintangan yang ada. Kiranya ini menjadi inspirasi bagi Anda. Sahabat, terima kasih telah mendengar program Pria Pemberani hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menjadi penjaga iman keluarga. Tetap semangat, semoga hari kalian menyenangkan. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WA kami ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa di siaran berikutnya hanya di program Pria Pemberani. Salam sejahtera, Pria Pemberani terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.